はい、はじめます。おはようございます。こんにちは、こんばんは。サブリナです。皆さんはお元気ですか？今日は第20課、みんなの日本語を勉強します。Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bab 20 dari buku Minna no Nihongo. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang futsuke atau bentuk biasa. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu futsuke? Jadi kita akan pelajari bedanya bentuk biasa futsuke dengan bentuk sopan ya atau teinekei. Jadi bentuk sopan itu merupakan kata kerja atau kata sifat yang atau kata benda juga bisa yang berakhiran des atau mas. Sedangkan kalau bentuk biasa itu dia berakhiran da atau aru. Aru di sini adalah bentuk kamus. Nah, yang tadi bentuk sopan itu kan ada des ya. Des itu biasanya digunakan untuk kata sifat, kata benda, ya kata sifat i, kata sifat na, kata benda. Kalau misalnya bentuk biasa, desnya itu diubah jadi da. Lalu untuk kata kerjanya mas, kalau di bentuk sopan pakai mas, kalau di bentuk biasa pakai aru. Lalu untuk bentuk sopan atau teneke itu biasanya digunakan ketika berbicara dengan orang yang baru dikenal. Lalu orang yang tidak terlalu dekat, orang yang lebih tua, dan juga atasan. Nah, hal ini menunjukkan rasa hormat orang yang menggunakan bentuk mas itu kepada lawan bicara. Seperti itu ya. Sedangkan kalau bentuk biasa itu digunakan ketika berbicara dengan keluarga, orang yang sudah dikenal, teman, sahabat, atau orang yang lebih muda. Lalu untuk bentuk sopan biasanya sering dijumpai di email atau naskah pidato. Dan masih banyak lainnya ya. Lalu untuk bentuk biasa digunakan di koran, skripsi, atau yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya dari kalian, kalau bentuk sopan sama bentuk biasa itu yang seperti apa? Nah, ini ada contohnya ya di bawah. Misalnya yang bentuk sopan. Kesa goji ni okimashita. Kyou wa 15 nichi desu. Atsui desu. Seperti itu. Jadi, pakai bentuk masta, terus des ya. Bentuk mas, des. Hari ini bangun jam 5, pagi ini bangun jam 5, hari ini tanggal 15, hari ini panas. Seperti itu. Sedangkan bentuk biasanya, ini kita ubah, okimashita-nya kita ubah ke bentuk ta jadi okita, lalu jugonichi desnya kita ubah jadi da, dan atsui des yang terakhir juga desnya kita ubah jadi da. Sehingga bentuk biasa kalimatnya menjadi kesa goji ni okita, kyou wa 15 nichi da, atsui da, seperti itu. Biasanya kalau yang bentuk biasa ini sering banget ya anak-anak muda bercakap-cakap gitu di jalan. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat anime atau nonton dorama gitu ya, itu biasanya pakai bentuk biasa. Sedangkan bentuk sopan itu digunakan di kantor atau di jalan saat bertemu orang yang tidak dikenal seperti itu. Lalu kita akan masuk ke bentuk sopan dulu, bentuk sopan atau teineke. Teineke di sini biar memudahkan saya bagi kotak-kotaknya jadi 4, bentuk mas, bentuk negatif, bentuk lampau, dan bentuk negatif lampau. Nah, ini teman-teman saya rasa udah nggak asing lagi ya sama bentuk mas ini, karena dari awal belajar kita udah pakai bentuk mas. Di sini ada masing-masing contoh golongan kata kerja. Yang golongan 1 ada kaki mas, golongan 2 tabe mas, golongan 3 kimas. Nah, di sini untuk golongan 1 kaki mas, ini bentuk masnya ya. Bentuk negatifnya adalah kaki maseng. Kaki maseng. Lalu untuk bentuk lampaunya adalah kaki mashita. Bentuk negatif sama bentuk lampaunya jadi kaki maseng deshita. Lalu selanjutnya golongan 2 tabemas. Tabemas bentuk negatifnya adalah tabemaseng. Bentuk lampaunya tabemashita. Lalu bentuk negatif lampaunya tabemaseng deshita. Lalu ini golongan 3 ada kimas. Bentuk negatifnya kimaseng. Bentuk lampaunya kimashita. Dan bentuk negatif lampaunya kimaseng deshita. Seperti itu. Ini mungkin teman-teman udah bisa lah ya yang ini. Lalu kita lanjut ke bentuk futsuke atau bentuk biasa. Nah, ini kita udah pelajari ya bentuk kamus, bentuk negatif, bentuk lampau. Ini ada negatif lampau juga, gabungan dari negatif sama lampau.
Nah, ini yang kita pelajari sebelumnya ini adalah termasuk ke futsuke. Futsuke ya, bentuk biasa. Misalnya dari kakimas kita ubah ke bentuk kamus, jadinya kaku. Masih ingat ya teman-teman, kalau golongan 1, masnya dihilangin, i-nya diubah ke jadi u, jadinya kaku, kaku. Lalu bentuk negatifnya, kan kaki masen ya untuk teneke-nya. Kita ubah ke bentuk futsuke, jadinya kakanai. Kakanai ini teman-teman masih ingat dari bentuk kamus ke negatif jadinya diubah ke a. Dari u ke a jadinya kakanai. Lalu ini ada bentuk lampau, bentuk ta. Ini teman-teman bisa pakai yang lagu Utsurute itu ya. Jadi kaku kita ubah ke bentuk lampau jadinya Utsuruta bunumonda ku ita, sehingga jadinya kaita. Lalu bentuk negatif lampaunya adalah gabungan dari bentuk negatif dan lampau, sehingga kakanai plus kaita. Kakanainya i-nya kita coret ditambah tak lampau jadinya kakana kata. Sesuatu yang ada kata-katanya ini artinya lampau ya. Kakana kata. Lalu yang kedua ada taberu. Taberu dari tabemas ya. Ini masnya kita hilangin, lalu kita tambahkan ru jadi taberu. Lalu bentuk nai-nya adalah tabenai. Bentuk lampaunya adalah tabeta. Ini tinggal dicoret aja ya. Ini ru-nya dicoret diganti nai jadi tabenai. Nai-nya dicoret diganti ta jadi tabeta. Lalu kalau misalnya negatif lampau, tabenai, i-nya dihilangin terus ditambah lampau kata jadinya tabena kata. Tabena kata. Lalu yang terakhir yaitu kuru. Kuru di sini dari kimas ya, bentuk masnya kimas jadi kuru. Lalu negatifnya adalah konai. Ini teman-teman harus ingat ya, dia beda sendiri konai, fugisaku doshi, jadi tolong dihafalkan. Terus bentuk lampaunya kita, dan bentuk negatif lampaunya dari konai, i-nya kita coret tambah kata jadinya kona kata. Kona kata. Seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat lagi. Nanti apabila dirasa masih kesulitan bisa renshu melalui soal-soal yang akan dikerjakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kata benda dan kata sifat. Nah, di sini kita mulai dari teneke lagi. Misalnya di sini ini noun ya, noun terus pakai bahasa Indonesia aja deh. Misalnya ini kata benda, terus ini kata sifat na, kata sifat i. Kita mulai dari kata benda dulu ya, amedes. Bentuk desnya jadi ini, amedes. Bentuk negatifnya ame ja arimaseng atau ame dewa arimaseng. Bentuk lampaunya adalah ame desta. Lalu bentuk negatif lampaunya adalah ame ja arimaseng desta. Ini gampang banget ya, tapi agak panjang. Ja arimasengnya ditambah dengan desta. Lalu kata sifat, nah ini kita bentuk desnya adalah kirei des. Lalu kita ubah ke bentuk negatif jadinya kirei ja arimaseng atau kirei dewa arimaseng. Bentuk lampaunya kirei desta. Bentuk negatif lampaunya adalah kirei ja arimaseng desta. Kirei ja bentuk negatif kirei ja arimaseng bentuk negatif dan kirei destanya digabung jadi kirei ja arimaseng desta. Lalu yang ketiga kata sifat i. Di sini ada oki des. Bentuk desnya ini ya. Lalu untuk negatifnya i-nya kita coret jadi kunai. Oki kunai tambah des karena sopan ya. Jadi harus ada desnya. Lalu kalau bentuk lampau jadinya oki kata. Kalau bentuk negatif lampau oki kuna kata. Ini sama kayak yang kata kerja futsuke ya. Jadi nai, i-nya dicoret ditambah kata. Oki kuna kata negatif lampau. Itu untuk teneke. Lalu kita masuk ke futsuke atau bentuk biasa. Kalau kata bendanya di sini amedes. Tadi ingat ya penjelasan di awal kalau misalnya bentuk biasa atau futsuke itu pakai da.
pakai da ini. Jadi ameda gitu. Amedes jadi ameda. Terus untuk bentuk negatifnya ame janai. Ame janai. Kalau bentuk lampaunya ame data. Ame data. Yang ada data-datanya ini dipakai kata benda sama kata sifat na ya. Lalu yang terakhir bentuk negatif lampaunya adalah ame jana kata. Ame jana kata. Lalu selanjutnya kita masuk ke kata sifat na. Kirei, kireida. Nah, ini dari kireides ya. Kireides diubah ke bentuk kamus, jadinya kireida. Kita ubah ke bentuk negatif, jadinya kirei janai. Dari negatif kita ubah ke bentuk lampau, jadinya kirei data. Data ya, kirei data. Lalu bentuk negatif lampaunya adalah kirei jana kata. Lalu ini yang terakhir di sini adalah oki, kata sifat i ya. Jadi kalau misalnya kata sifat i kan di bentuk tene-nya oki des. Kalau bentuk biasanya tinggal dicoret aja desnya. Nggak perlu ditambahin da kayak kata benda atau kata sifat na. Jadinya oki. Itu bentuk kamusnya. Kalau negatifnya jadi oki kunai. Oki kunai kalau kita ubah ke bentuk lampau jadi oki kata. Lalu bentuk negatif lampaunya adalah oki kuna kata. Seperti itu ya teman-teman. Ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat lancar mengubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi teman-teman jangan lupa buat banyak latihan Renshu dan Fukushu juga. Lalu, nah ini kita Renshu ya. Tapi di sini saya cuma menyiapkan kata kerja saja. Nanti untuk kata bendanya kata benda, kata sifat i dan na-nya silahkan mengerjakan soal yang sudah ada. Di sini misalnya kata kerja ikimas ya. Bentuk negatifnya adalah ikimaseng. Kalau bentuk lampaunya adalah ikimashita. Ikimashita. Kalau bentuk negatif lampaunya adalah ikimaseng deshita. Seperti itu ya teman-teman. Lalu bentuk kamusnya adalah iku. Tadi masnya kita hapus, i-nya kita ubah jadi u jadi iku. Lalu ikimaseng. Ikimaseng bentuk futsuke-nya adalah ikanai. Ingat ya teman-teman, kalau bentuk nai diganti jadi a. Ikanai. Lalu bentuk lampaunya dari iku bentuk biasa, bentuk futsu. Itu yang lagu ya, utsurute itu jadi utsurute. Oh ini ikunya khusus ya. Jadi ita. Ita. Nggak pakai lagu yang utsuru itu karena pengecualian. Lalu yang terakhir ini bentuk negatif lampau dari bentuk biasanya iku, yaitu ikana kata. Ikana kata. Lalu selanjutnya ada golongan kedua, mimas. Ini bentuk negatifnya adalah mimaseng. Mimaseng ya teman-teman. Terus bentuk bentuk lampaunya adalah mimashita. Mimashita. Lalu bentuk negatif lampaunya mimaseng ditambah shita jadi mimaseng deshita. Lalu dari mimas kita ubah ini bentuk tene ya, kita ubah ke bentuk futsuke atau bentuk biasa jadinya mimas. Masnya dicoret tambah ru jadi miru. Terus dari miru kita ubah ke bentuk negatif nai-nai ya, bentuk nai. Berarti kita coret aja ru-nya ditambah nai jadi minai. Kalau bentuk lampaunya ini juga sama, tinggal dicoret tambahin ta jadi mita. Mita. Kalau bentuk negatif lampaunya jadi mina ditambah ta, mina kata. Mina kata. Selanjutnya golongan 3 ini simas. Ini bentuk negatifnya simaseng, bentuk mastanya adalah shimashita. Bentuk lampaunya ya, maaf, malah dikasih tahu jawabannya. Lalu bentuk negatif lampaunya adalah bentuk negatif ditambah lampau, shimaseng ditambah shita, jadinya shimaseng deshita. Ini untuk teneke-nya. Lalu untuk futsuke-nya,
kita dari simas kita ubah ke bentuk kamus jadinya suru. Suru. Lalu suru bentuk nai-nya adalah shinai. Shinai. Bentuk lampaunya adalah shita. Lalu yang terakhir, gabungan dari negatif lampau jadinya shinai plus ta, jadinya shinakata. Shinakata. Itu ya teman-teman. Mungkin untuk memudahkan bisa bolak-balik latihan, karena dari latihan pasti kita sadar ya salahnya di mana. Jadi bisa fokus untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah ini ada tabel yang mungkin bisa teman-teman gunakan buat latihan. Jadi ini ada contoh, ini nggak urut ya, jadi ada araimas, tachimas, kaerimas itu kata golongan 1, terus di bawahnya ada utsukushi desu itu kata sifat i, asobimas, shinimas, isogimas, terus ada basuo korimas, kirei desu, dan masih banyak sampai bawahnya itu. Nah, ini teman-teman mungkin bisa pakai acuan ini kalau lagi latihan, semisal bingung bentuknya bagaimana, bisa dibaca, semoga bisa membantu memudahkan latihan mengubah bentuk-bentuk kata kerja maupun kata sifat dan kata benda ke bentuk futsukei dan bentuk yang lain-lainnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini, sangat singkat. Memang materinya hanya pengenalan bentuk futsu aja, bentuk futsukei, bentuk biasa. Teman-teman jangan lupa renshu dan fukushu biar nihongonya makin jozo ya teman-teman. Oke, ya, hai, gambatte kudasai. Ijou desu. これで終わります。お疲れ様です。ありがとうございます。